Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Akhirnya One Piece chapter terbaru yaitu chapter 1033 telah rilis. Jadi bagaimanakah keseruan cerita chapter kali ini? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 1033 kali ini berjudul Shimotsuki Kozaburo. Pada sampul chapter terlihat Tashigi dan Smoker sedang bermain dengan beberapa penguin di Pulau Beku. Terlihat Tashigi bermain penjahat dan pahlawan dengan penguin-penguin tersebut. Dan ada salah satu penguin yang terlihat takut sambil menatap Smoker. Chapter dimulai di luar kastil Onigashima. Terlihat Zoro dan King terus bertarung. Zoro mengeluh kepada Enma karena telah lepas kendali menyerap hakinya tanpa izin. Kemudian Zoro berhasil menarik kembali hakinya. Terlihat lengan Zoro kembali ke ukuran normal. King mengambil kesempatan ini untuk melompat ke arahnya. Namun tiba-tiba dia berhenti tepat di depan Zoro tanpa melakukan apa-apa. Zoro terkejut dan secara refleks dia menusukkan Sandai Kitetsu miliknya pada perut King. Namun serangan itu tidak berpengaruh apa-apa pada King. Dalam kondisi tertusuk, King pun berkata, "Kau mengenai tempat yang tepat." Dan tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat besar di sana. Lalu panel berpindah pada aula kesenangan di menara otak kiri kubah tengkorak. Queen yang terkena pukulan telak pada One Piece chapter 1031 sampai membuat Queen harus melewati banyak ruangan. Namun sekarang dia sudah berhasil berjalan kembali ke Sanji. Queen pun berkata, "Muhahaha, apakah kamu baru saja berbicara di telepon dengan pemburu bajak laut? Orang itu tidak bisa menang melawan King. King adalah makhluk yang tersisa dari ras Lunarian yang harusnya telah punah. Mereka adalah ras mengerikan yang dapat bertahan hidup dalam kondisi alam seperti apapun. Itu sebabnya mereka disebut sebagai dewa oleh orang-orang di zaman kuno." Mendengar hal itu, Sanji pun bertanya-tanya, bagaimana ras seperti itu bisa punah? Dan Queen menjawabnya dengan berkata, "Untuk hal itu, tanyakan saja pada sejarahnya." Pada saat yang bersamaan, kita melihat Queen membuka mulutnya untuk menembakkan sinar laser kepada Sanji. Lalu panel pun kembali keluar kastil Onigashima. Zoro sepertinya berhasil melapisi dirinya dengan Busho Shokuhaki tepat waktu yang membuat dirinya selamat. King terlihat ada di depannya. Dirinya terlihat tidak terluka sedikit pun meski baru saja meledakkan dirinya sendiri. Zoro menyerang King lagi dengan teknik satu pedang sisi Sonson. Namun hal itu tidak berefek apapun pada King. Kemudian King tanpa bergerak dari tanah berubah menjadi bentuk Pteranodon dan menarik kepalanya lagi untuk menyerang Zoro dengan tempura udon. Zoro berniat memasang pedangnya untuk melawan serangan King. Namun Enma kehilangan kendali dan mulai menyerap haki Zoro lagi. Zoro tidak bisa menghindar serangan King dan terkena sebagian serangan King. Serangan itu menghancurkan sebagian pulau Onigashima. Dan saat itu Zoro menjatuhkan 3 pedangnya. Melihat Zoro yang kewalahan menggunakan pedangnya, King pun berkata, "Oh, ini pertama kalinya aku melihat seorang pendekar pedang menyusahkan pedangnya sendiri." Terlihat Zoro melompat ke udara untuk mengambil salah satu pedangnya. Dan pedang itu adalah Sandai Kitetsu. Saat di udara, Zoro mengingat beberapa hal seperti tentang percakapannya dengan Hitetsu tentang pedang Sandai Kitetsu. Lalu pengalaman mendapatkan Sandai Kitetsu pada toko pedang di Lockton. Terlihat King terbang ke arah Zoro dan melancarkan beberapa serangan kepada Zoro. Lalu setelah sampai di tanah, Zoro berhasil mendapatkan pedang yang lainnya, yaitu Wado Ichimonji. Dan pada saat itu ia ingat saat dia mendapatkan pedang tersebut dari Kuina. Selain itu Zoro juga mengingat percakapannya lagi dengan Hitetsu bahwa pedang Wado Ichimonji dan Enma keduanya dibuat oleh orang yang sama, yaitu oleh Shimotsuki Kozaburo. Zoro kemudian mulai berpikir tentang asal-usul pedangnya. Kenapa pedang Wano Kuni bisa sampai di East Blue?
King yang ada di udara menyerang Zoro dengan teknik baru yang disebut dengan Barizodon atau pisau kembar kekaisaran, yang dengannya dia meluncurkan gelombang kejut atau shockwave dengan mengepakkan sayapnya. Zoro blokir serangan dengan Enma, tapi Enma mulai menghisap hakinya lagi. Sambil mendapatkan serangan dari King, Zoro teringat lagi percakapannya dengan Momonosuke. Momonosuke mengatakan bahwa ia dilarang untuk mengucapkan kata-kata Sunachi, dan Zoro pun berkata, itu hanya sesuatu yang dikatakan orang tua di desaku. Aku belum pernah mengatakannya sendiri sebelumnya. Lalu Zoro mengingat bahwa dia tidak pernah tahu nama lelaki tua yang selalu berada di pantai di desanya sampai ia tahu pada saat pada hari kematiannya bahwa lelaki itu adalah kakek Kuina. Setelah itu Zoro mengingat Hitetsu yang berkata, pandai besi Shimotsuki Kozaburo itu, dia melanggar hukum dan meninggalkan tanah ini lebih dari 50 tahun yang lalu. Dan flashback pun dimulai. Itu terjadi 13 tahun yang lalu di desa Shimotsuki yang berada di East Blue. Setelah kalah lagi dari Kuina, Zoro pergi ke pantai untuk melanjutkan latihan. Ada orang tua yang diingat oleh Zoro. Sepertinya dirinya adalah Shimotsuki Kozaburo dan dia mengajari Zoro kata Sunachi. Zoro bertanya kepada lelaki tua tersebut apakah dia pernah menjadi seorang samurai. Karena semua orang di dojo membicarakan hal ini, Kozaburo mengatakan kepadanya untuk tidak mengatakan apa-apa tentang hal ini atau angkatan laut akan datang untuknya. Dia kemudian memberitahu Zoro untuk pergi. Dan Zoro meledek menjulurkan lidahnya pada lelaki tua itu dan pergi untuk melanjutkan latihannya. Kozaburo mengamati Zoro saat dia berlatih. Zoro mengatakan bahwa ia harus berlatih karena kalah dari Kuina. Lalu Kozaburo memberi Zoro 2 pedang latihan. Zoro terkejut dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya uang untuk membayarnya. Kozaburo mengatakan kepadanya bahwa itu tidak masalah. Lalu Kozaburo menjelaskan, pedang-pedang ini adalah satu-satunya yang bisa aku buat sekarang. Gunakan ini untuk berlatih. Pedang adalah alat untuk mengambil nyawa, diciptakan untuk membunuh orang. Pandai besi bisa merancang pedang untuk mengambil nyawa sebanyak mungkin. Setiap pedang memiliki kepribadiannya sendiri yang harus dipelajari oleh pendekar pedang untuk mengatasinya. Pedang berbahaya adalah pedang terkutuk. Bodoh sekali. Pedang terkutuk hanyalah pedang terkenal yang ditakuti oleh orang-orang lemah. Itulah mengapa mereka menyebut mereka terkutuk. Pedang itu menakutkan hanya karena melakukan tugasnya. Pedang yang saya buat ketika saya masih muda adalah karya agung dalam hidup saya. Itu adalah pedang yang sangat serius dalam melakukan tugasnya. Aku memberi pedang terkenal itu dengan nama Raja Dunia Bawah. Dan ketika kembali ke masa sekarang, Zoro terbaring di tanah dengan wajah terkejut. Dia akhirnya mengerti segalanya. Zoro pun berkata, Raja Dunia Bawah, Enma, nama desanya adalah Shimotsuki. Jadi itu bukan suatu kebetulan. Zoro ingat bagaimana anak-anak desa Shimotsuki mengatakan bahwa desa itu dibuat oleh bajak laut sejak lama. Zoro pun berkata lagi, jadi lelaki tua yang merupakan samurai Wano Kuni, dia adalah pandai besi Shimotsuki Kozaburo. Zoro teringat kata-kata lain dari Kozaburo bahwa pedang terkenal selalu mengawasi manusia dan akan memilih pendekar pedang yang mereka anggap cocok. Zoro pun menatap Enma yang tertancap di tanah. Meski tidak berada di tangannya, pedang Enma tersebut terlihat mengeluarkan asap dan lengan Zoro masih terpengaruh oleh penyerapan haki dari Enma. Dan Zoro pun berkata, jadi akhirnya datang pedang yang telah memilihku dan sedang mengujiku. Zoro mengambil Enma dan lengannya kembali ke ukuran normal. Sementara King terlihat ada di depannya. Zoro berkata, memang benar bahwa pedang pada dasarnya tidak memiliki niat buruk. Itu berarti kekuatanku masih belum cukup. Mungkin Oden bisa bertarung dengan mudah, bahkan dengan haki dikuras sebanyak ini darinya. Benarkan Enma?
Dan kemudian beberapa bawahan Beast Pirates mendekati area tersebut untuk membantu King. Beberapa dari mereka percaya bahwa jika mereka mengalahkan Zoro, mereka akan mendapatkan promosi. Zoro terus berpikir, dan Zoro juga mulai bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan untuk menstabilkan haki saya? Jika saya membiarkan haki sebanyak ini dilepaskan, itu bisa mengambil nyawa saya. Dan tiba-tiba bawahan Beast Pirates mulai mengeluarkan busa dari mulut mereka dan terjatuh. Zoro yang berdiri di depan King, terlihat 3 pedangnya ditutupi dengan kilatan cahaya hitam dan asap. Melihat hal itu, King pun berkomentar, "Begitukah? Jadi apakah kamu berniat menjadi raja?" Lalu Zoro pun mengingat kata-kata Luffy kepadanya ketika Zoro setuju untuk bergabung dengan kru bajak laut Monkey D. Luffy. Di mana waktu itu Luffy berkata, "Pendekar pedang terhebat di dunia, itu hebat dan itu cocok karena bos barumu akan menjadi raja bajak laut. Kalau tidak seperti itu akan membuatku terlihat buruk." Dan Zoro pun menjawab King dengan senyuman di mulutnya dan tatapan menantang. Zoro berkata, "Ya, aku punya janji yang aku buat dengan kaptenku dan sahabatku." Chapter 1033 selesai sampai di sini dan minggu depan tidak libur. Ho, chapter kali ini cukup gila sekali. Ada banyak informasi baru, informasi yang mengungkap beberapa misteri yang ada di benak kita. Di chapter ini dijelaskan bahwa pendekar pedang lemah yang takut pada pedang tidak bisa mengendalikan pedang. Karena itulah mereka dikutuk. Ya, ini agak masuk akal. Dari penjelasan Kozaburo bahwa pedang memiliki kepribadiannya masing-masing, ini menunjukkan bahwa sebetulnya bagaimana cara kita mengendalikan pedang tersebut tergantung dari sang penggunanya. Ada satu quotes yang begitu relevan dengan konsep ini, yakni untuk kekuatan yang besar memiliki tanggung jawab yang besar pula. Semakin besar kemampuan pedangnya, semakin tajam pedangnya. Di tangan yang kurang ahli, itu akan melukai diri mereka sendiri. Layaknya seorang bocil yang memegang pisau. Pisau adalah benda mati. Itu tergantung dari sang penggunanya akan menggunakan dengan cara seperti apa. Bocil yang belum mengerti apa-apa, bocil yang tidak tahu apa-apa ini, bisa saja melukai dirinya dengan pisau tersebut. Sedangkan sang ibu yang sudah memiliki pengetahuan, keberanian, dan kemampuan bisa memaksimalkan pisau tersebut dengan baik. Pisau itu bisa membantunya untuk mengiris bawang dan lain sebagainya. Dan karena pedang memiliki kepribadiannya masing-masing, artinya butuh adaptasi lagi untuk kita bisa mengenal dengan baik pedang yang satu ke pedang yang lain. Mungkin jika diibaratkan dengan kendaraan, jika di motor kopling, bisa saja motor kopling A memiliki karakter kopling yang keras, sedangkan motor kopling B memiliki karakter kopling yang ringan. Belum lagi dengan bobot motor dan lain sebagainya. Dan bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan motor kopling tersebut dan membawanya ke jalanan raya, bisa saja itu akan mencelakai diri mereka sendiri. Kemudian, untuk permasalahan Roronoa Zoro yang memberikan apa yang Enma inginkan, karakter pedang Enma adalah menginginkan haki yang besar. Enma cenderung menyedot haki dari penggunanya. Ya, bisa jadi di kedepannya setelah Zoro dan Enma berkenalan dengan baik, Enma akan memberikan kembali haki yang telah ia sedot pada sang penggunanya. Nah, hal yang membuat kami sedikit penasaran adalah apakah nantinya ada semacam visual baru dari Roronoa Zoro. Karena dalam game One Piece yang tersedia di handphone, kita diperlihatkan sosok Zoro yang seperti ini. Ya, kami yakin Nakama sudah sering melihatnya di thumbnail-thumbnail YouTube video One Piece. Jika memang nanti wujud Zoro seperti ini, maka itu akan keren sekali. Ya, meski hal ini agak mirip seperti dengan teknik bangkai dari anime Bleach. Dan yang terpenting di chapter ini adalah lagi-lagi Eiichiro Oda menyoroti konsep dewa. King disinggung lagi oleh Queen sebagai suku yang disebut sebagai dewa. Dan salah satu leluhur Zoro yakni Shimotsuki Kozaburo juga disinggung dalam cerita sekarang. Dan apakah Nakama tahu, meskipun Zoro adalah keturunan sang dewa pedang Ryuma, Zoro sendiri adalah sosok yang anti dewa. Dirinya mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berdoa pada dewa. Sehingga ini menimbulkan konsep yang menarik.
yakni sang dewa versus orang yang tidak berdoa pada dewa. Hoho. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Untuk detail-detail lain dari One Piece chapter 1033 mungkin bisa kita bahas di lain video. Bagaimana menurut Nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Oh ya, bagi nakama yang sudah membeli case One Piece, mulai dari case desain Zoro, Ace, Luffy, dan lain-lain, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Desain case bestseller saat ini masih dipegang oleh si Babang Zoro. Memang kepopuleran pria berambut lumut ini sulit untuk dilunturkan. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.